Kamu bercita-cita ingin membelenggu kebebasanmu sendiri. Ya, cobalah ingin jadi makhluk yang bebas. Ya, dan kebebasan harganya mahal. Selagi kita masih ada di dalam kehidupan dunia ini, tidak ada sesuatu yang namanya abadi. Selagi masih ada perputaran, masih ada di alam ini sesuatu yang bergerak, selagi bumi masih berputar, selagi bumi masih berotasi, selagi bumi masih mengelilingi matahari, selagi bulan mengelilingi bumi, selagi matahari memutari bintang yang lain dalam galaksi yang besar ini, semuanya akan selesai. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan mati. Dan benda yang tidak bernyawa seperti batu dan kayu juga tidak abadi. Semuanya akan berubah semuanya. Mobil saya taruh di sawah. Biarkan sampai 1 miliar tahun. Kemudian lihat lagi, sudah enggak ada. Sudah menjadi tanah semuanya. Gunung yang kamu lihat sekarang, setelah 1 miliar tahun, sudah tidak seperti ini lagi. Mungkin tinggal menjadi gurun pasir di situ. Ya, seperti yang terjadi di Saudi Arabia. Dulunya hutan belantara. Ya. Karena proses pergerakan kerak bumi akhirnya terpendam, itu hutan lebatnya. Setelah sekian ratus ribu tahun, hutan lebat itu, kayu-kayu yang terpendam itu menjadi fosil. Iya, nah sekarang dijadikan jadi minyak itu. Nggak ada yang tetap, semuanya bergerak. Keabadian manusia nanti ketika di sisi Allah yang maha abadi. Itu saja. Tetapi sekali lagi, keabadian kita ini adalah keabadian nisbi yang dibuat abadi oleh Allah. Tidak sama dengan keabadian Tuhan yang sifatnya keabadian zati. Memang dengan sendirinya Allah itu sifatnya yang mesti abadi. Kalau kita karena diabadikan. Dari mana datangnya keabadian? Itu tidak perlu disetel banyak-banyak. Nggak perlu disetel. Nggak perlu dibikin ramuan atau obat pengawet supaya kita nggak perlu. Ya, artinya kita akan dibebaskan dari dimensi waktu. Ya, dan itu nanti akan berlaku abadi. Dengan apa caranya Allah melepaskan itu dari dimensi waktu? Yaitu ketika menghentikan semua gerak di alam ini. Kalau bumi sudah berhenti tidak berputar, masih adakah hari esok? Adakah hari kemarin? Kalau sudah tidak ada hari kemarin dan tidak ada hari esok, itulah keabadian kita. Iya kan? Nanti itu. Saya kira seperti aja. Nah, makanya sesuatu akan datang mengejutkan semuanya. Karena kita tidak pernah menunggunya, datang secara terkejut tiba-tiba. Kita tidak bisa memprediksi kapan yang akan terjadi. Dan ketika sesuatu itu abadi, ya sudah, tidak ada kapan berakhir. Sampai ada berhipotesa begini, keabadian itu bisa saja, ini hipotesa orang, keabadian alam itu sifatnya pasti ada batasnya, katanya begitu. Tidak akan selamanya seperti keabadian Tuhan. Ya, bisa masuk akal saja, bisa saja konteannya. Artinya bahwa ketika bumi yang sebenarnya ini kita tumpuk gabah
10 kilometer tingginya tumbukan gabah sepenuh alam ini. 1 kilometer gabah di atas permukaan bumi ini. Lalu ada burung perkutut satu, makan satu per satu. Lama-lama habis nggak? Habisnya kapan? Ya, ini katanya mah. Kalaupun seperti itu sudah secara logat, secara bahasa sudah bisa disebut dengan abadi juga. Artinya dalam waktu yang sudah tidak terbayangkan oleh pikiran. Dan lalu yang kedua ada paham namanya universalisme. Paham universalisme itu artinya bahwa semua orang yang dihukum oleh Tuhan di neraka khalidina fiha abada selama-lamanya juga sama, tidak selamanya tanpa akhiran. Nantinya ada akhirannya juga. Nggak tahu setelah berapa triliun tahun kemudian semua akhirnya diangkut lagi, akan semuanya dimasukkan ke dalam sorga. Itu kata universal itu. Ya silakan saja. Kita tidak bisa membuktikannya kok. Betul nggak? Iya. Itu sesuatu yang di luar kemampuan kita. Tidak ada alat buktinya. Benar dan tidaknya kita wallahu alam. Saya punya sifat tidak pernah menolak terburu-buru dan tidak pernah menerima terburu-buru. Biarkan saja apa adanya. Kalau Anda begitu ya silakan. Yang penting Anda buktikan saja. Kalau sudah ada buktinya dan benar, nah saya baru percaya. Kalau belum terbukti, ya jangan maksa saya percaya dong. Enak aja sih. Seorang penyidik aja tidak bisa menangkap seorang kecuali dengan 2 bukti yang meyakinkan kok. Ya kan begitu. Apalagi saya mah nggak usah 2 lah, 1 aja lah kalau bukti ini Anda ya sudah selesai gitu saja gitu. Jadi yang penting ya sekarang kita lebih baik kita memikirkan alam nanti yang kita belum pernah mengalaminya. Sesungguhnya alam nyata yang sekarang sedang kita jalani sendiri itu masih terlalu banyak bagian-bagian yang belum tersentuh oleh kita. Wilayah-wilayah masih gelap gulita. Bahkan di dalam hati kita sendiri masih terlalu banyak lorong-lorong gelap yang belum pernah kita tengok. Percaya nggak? Iya. Jadi sophisticated ya, rumit ya, canggih ya, kecanggihan alam semesta dan kecanggihan di dalam diri kita sama kok. Misalnya juga masih banyak yang belum kita ketahui di dalam diri kita juga belum banyak yang kita ketahui. Terlalu banyak. Ya, dari sisi psikologi belum banyak diketahui. Dari sisi mikrobiologi masih banyak yang belum kita ketahui. Masih banyak unsur darah merah yang belum diketahui dan belum terhitung. Dan berapa jumlah saraf yang menggerakkan tangan kita melihat, mendengar, saraf kita bermiliar-miliar belum terhitung semuanya. Iya kan? Daripada mikirin yang jauh sana, mikirin sini aja dulu. Ya kan gitu. Iya kan? Yang penting ginilah, sebelum kita nanti masuk surga, ya sekarang saja kita bikin surga dalam kehidupan kita ini. Di mana semuanya menyenangkan, menggembirakan dalam keadaan damai. Sekalipun ada di tengah daerah sedang konflik, sedang perang, di tengah perang dunia, Anda tetap dalam keadaan damai di hati. Iwak pening banyu asin daging ora sinarapet ya. Air laut asin enggak? Ikan terkontaminasi enggak dengan asin? Ya kan bisa aja. Tapi sebaliknya, ya kalau
begini, nanti pada akhirnya kita sudah terpisah dari alam ini. Bisa ramai di tengah kesepian dan bisa sepi di tengah keramaian. Sekarang kamu ramai kalau di tengah ramai, sepi kalau di tengah kesepian. Kalau Anda sudah menemukan jati diri, ya Anda bisa sepi di tengah keramaian, bisa ramai di tengah kesepian. Di hutan sendirian, ramai. Di tengah pasar, Anda sepi, bisa. Artinya tidak ada perangsang dari luar diri Anda yang bisa menggoda, yang bisa merayu, yang bisa menyuruh, yang bisa melarang. Anda sebagai makhluk Allah yang ini. Ya, jadi pada akhirnya bahwa itu semuanya perlu pembelajaran. Latihan-latihannya. Orang mencah juga ada belajarnya. Tidak ujuk-ujuk mencah itu baru belajar sehari, lalu akhirnya sampai kepada tingkatan gerak refleksi yang luar biasa. Begitu ada belati meluncur langsung ditangkis dengan tangan. Itu kan nanti, bukan sekarang. Ya orang kalau sudah misalkan panah bisa ditangkap kan gitu ya. Ya nanti. Min sahilin ila sahilin. Kullama dzakara rabbahu tajallat jadatahu. Wa inkashafa daghlu anha. Qalb talib ila al-haqqi azza wa jalla yaqta'ul masafati wa yukhliful kulla wara'ahu fa idza khafa min ba'di turuq min tariqi min al-halaki baraza imanu fasaja'u fatukhmadu niranul wahsyati wal khauf wa yati badalaha nurul ansi wal farahi bil qusadah. Jadi pada akhirnya cahaya kemesraan dan kegembiraan. Diibaratkan cahaya itu artinya ya mungkin sifatnya spiritual, bukan cahaya juga. Artinya bahwa kegembiraan itu ya cahaya juga. Ya, cahaya itu artinya ya ruangan itu dalam keadaan gelap gulita. Kalau orang dalam keadaan gelap tidak bisa dipungkiri, itu ada energi dalam kegelapan itu yang membuat saraf kita ini merkesat. Ya, saraf kita ini merkesat. Ada rasa gamang, akan melangkah, takut nyenggol piring, takut nyenggol gelas, takut ya kebentur. Dalam keadaan gelap gulita, saraf kita jadi merkesat. Ada rasa ketakutan muncul. Iya kan? Dan kita tidak melihat apa-apa. Dalam keadaan kita di kamar yang gelap tidak melihat apa-apa. Apa yang tercipta dalam pikiran Anda? Ya tidak ada apa-apa, hanya hitam. Tidak tahu apa yang ada di sekitar kita. Begitu cetek lamnya lain, biar baru kelihatan ada gelas di atas meja, ada HP, ada rokok, ada korek, ada kacamata. Dengan Anda melihat yang ada di sekitar Anda dengan jelas, Anda mendapat kenyamanan kok. Percaya enggak? Anda masuk dalam sekerumunan orang yang tidak Anda kenali. Was-was ada dalam diri Anda. Percaya enggak? Jangan-jangan ada orang yang berniat jahat pada kita. Celingak, selingkuh, ya teles. Ya, ada kegamangan. Tapi ketika yang ada orang di sekitar Anda itu, Anda kenal semuanya, baru Anda merasa nyaman. Betul enggak? Jadi itu artinya nur itu bukan sekedar hanya cahaya, tapi juga pengetahuan kita tentang apa yang ada di sekitar ini. Ini kepada orang, kepada benda-benda yang ada di sekitar kita. Juga sama, ketika di sekitar kita ini ada benda-benda yang kita tidak tahu. Ini apa? Seperti masuk dalam pabrik yang sangat canggih sekali. Masuk dalam kokpit satu pesawat terbang Concorde. Ya kan? Dengan sensor segala macam. Anda juga gampang.
Ya kan? Anda tidak bisa merasakan kenyamanan dengan benda-benda, apalagi binatang-binatang yang kita tidak kenal. Ya Allah, orang yang nggak pernah masuk ke dalam hotel saja melakukan nikah mencek gini, ya kan? Iya. Sampai akhirnya begitu perutnya mules,